Gue lagi dibincang MMA. Baru aja kemarin UFC Noce, Noci, no debat. Gue lupa namanya, UFC Noce lah. Dan si UFC ini berakhir dengan kontroversial. Sebenarnya gue biasa bahas beberapa, tapi gue mau bahas beberapa fight dulu. Yang biasanya gue kan bahas kemarin main event sama co-main event, tapi gue mau bahas itu yang si Roman Kopylov. Itu menurut gue dia future middleweight division, bagus banget dia si ininya. Dan dari segi physically sih nggak kelihatan kayak elite fighter ya, kelihatan kayak abang-abang aja gitu di pinggir jalan berantem, cuman kayak nerd aja yang bisa berantem. Cuman pas kemarin bagus, di usia juga 32, mungkin dia tuh udah 4 kali win streak, tapi di awal-awalnya dia cukup kesulitan, kalah submission dan decision di 2019, 2021. Dari September 2000, udah setahun berarti ya. Dalam setahun dia 4 fight dan 4-4-nya KO dan TKO. Jadi benar-benar berubah. Menurut gue dia harusnya bisa masuk ke jajaran next fight-nya lawan top rank fighter, mungkin Paul Craig kah, atau top rank di middleweight, atau si Chris Curtis mungkin di middleweight. Tapi menurut gue gue suka banget sama dia, bagus banget. Terus gue mau ini, Raul Rosas Junior. Ini yang kemarin sempat dibahas fight sebelumnya. Raul Rosas kesulitan karena dia terlalu muda, dia belum bisa adaptasi gitu karena dia masih muda banget. Sekarang dia bisa menang TKO cuma 54 menit fight, gokil banget, gila. Dan bantamweight selayaknya divisi bantamweight, top rankingnya sangat Shark Tank, bantamweight, featherweight, dan lightweight. Tapi menurut gue ini membuktikan dia jadi salah satu masa depan UFC dia. Yang mau gue itu lagi kayaknya udah deh. Tracy Cortez, ini nih sama Edgar Chairez sama Daniel Lacerda. Jadi di fight ini flyweight kan, terus berakhirnya no contest. Sebenarnya gue sangat nggak setuju karena Chairez udah guillotine itu sambil standing. Terus si Lacerda kan ya kalau nggak salah, yang ini Lacerda, bener Lacerda tuh, bener sih, kok Daniel da Silva, kok Daniel da Silva Lacerda kan mungkin ya. Di Chairez tuh udah guillotine, terus si itu tangannya tadi gini, terus turun dan akhirnya fresh stop. Pas di stop dia bangun, enggak, akhirnya dilihat replay dan wasit judge ngerubah jadi no contest. Menurut gue sangat tidak fair karena harusnya ini menang Chairez dan bukannya jadi no contest ya. Kalau no contest itu lebih, menurut gue sih lebih kayak eye poke, dia nggak bisa, terus knock shot atau hal-hal yang berbau disqualification. Menurut gue hal kayak gitu harusnya sih ini. Tapi kalau kayak gini kayaknya nggak logis, karena Dominic Cruz bilang kalau itu sebenarnya nggak apa-apa, bukan salahnya. Gue sih dari sudut pandang ya, wasit harus melindungi fighternya. Gue setuju sama wasit, dan si tangannya juga nggak gerak. Kayaknya Dominic Cruz kemarin kayak kesal banget wasitnya stop match, tapi gue pribadi gue setuju sama si wasitnya. Dan tangannya tuh dari gini ke gini loh, bukannya dari dia gini dulu. Karena kalau kata menurut sudut pandang Dominic Cruz, dia tuh ya dia kan lagi santai, lagi relax, tapi dia nggak kelihatan apa-apa. Kayak gue kan lagi ngapa-ngapain, tangan gue tuh begini ya udah, tapi tangan gue lagi gini terus tiba-tiba gini, kan aneh kan. Dan gue lagi posisi dicok sama orang gitu, jadi gue lagi gini, terus dia tuh harusnya ngasih thumbs up kah atau ngasih apa, tapi maksudnya dari tangan dia tuh lagi gini terus gini, terus kan mungkin apakah dia tapi juga enggak, tapi apa dia kehilangan sadar, bisa aja kan. Maksud gue sangat tidak setuju hasil no contest. Dan enggak ini juga sama Chairez juga enggak inilah, misalnya dia udah submission gitu, bukan salah dia juga kan.
dan sangat tidak imbang. Aku sangat tidak adil buat Cyrus. Jadi gue rasa ini sangat tidak adil lah buat ini. Dan gue mau ngomong soal Kevin Holland dan siapa namanya, Jack Della Maddalena. Sesuai prediksi gue, JDM menang, tapi sangat bisa dibilang fightnya tuh sangat tidak, mungkin JDM kayak baru kemarin, dan JDM kayaknya belum pernah lawan fighter sekelas Kevin Holland atau elite fighter di top rank ya. Di sini gue lihat belum pernah, kan dia baru ke UFC 2022, baru 1 tahun setengah, belum 2 tahun juga, tapi udah 5 fight, 6 fight jadi di UFC. Dalam 2 tahun tuh 3 7 fight, 7-0 bisa dibilang di UFC lah, dan Dana White Contender Series. Di yang kemarin sama Basil Hafiz dia split decision, sekarang juga split decision. Gue setuju karena emang close fight, tapi yang gue rada nggak setuju dari Kevin Holland atau dari JDM nggak banyak action, jadi aneh aja gitu dari mereka berdua, nggak banyak action. Terus pada dibu lagi sama si crowd. Iya, soalnya nggak kayak JDM biasanya, nggak kayak Kevin Holland actionnya tuh terlalu, mereka tuh kayak lebih berstrategi, attack defense attack kayak gitu lebih, nggak yang JDM yang wah dia mengeluarkan semuanya lah. Gue nggak ngerti sih kenapa. Dan di main eventnya gue sih sebenarnya ada nggak tahu di Mola TV-nya, nggak tahu di UFC-nya, nggak sekenceng crowd waktu Brandon Moreno defense lawan Figueiredo. Moreno itu di Las Vegas tahun berapa ya waktu itu, bentar, kan Figueiredo kan seri Arizona nih di Anaheim, California. Mungkin California yang Anaheim tuh lebih banyak daripada Las Vegas ya, Mexicannya, karena gue ingat banget yang si pas Moreno kalah ini UFC 270 itu udah kayak, dan sampai Joe Rogan bilang ini udah kayak di Meksiko, karena semuanya cheernya edan dan crowdnya kayak kecapean untuk si co-main event waktu itu Moreno Figueiredo itu. Tapi Figueiredo menang, Moreno kalah. Dan gue rasain di fight night ini yang Mexican Independence, terus tim songnya Meksiko, biasanya kan tim song Face the Pain-nya UFC, tapi ini malah tim songnya UFC udah disusun udah kayak Meksiko banget lah. Tapi crowdnya nggak dan gue lihat beberapa menit, maksudnya masih udah masuk main card, masih ada yang beberapa kosong yang VIP, gue nggak ngerti yang di lainnya, tapi crowdnya nggak se berisik atau nggak se hype kayak Moreno. Mungkin Alex Grasso namanya belum besar Moreno kali ya, karena kalau misalnya dan gue bener kan Moreno kan UFC champion pertama gitu sebelum Moreno, terus Grasso, Yair Rodriguez kan intern, kita bisa bilang Yair juga inilah, dan Cain Velasquez, Dominick Cruz itu kan keturunan kayak Dominick Cruz kemarin, ini gimana bahasa Spanyol di jok sama si Anik ya, gue kan keturunan ketiga gitu, jadi dia kakeknya yang Meksiko banget, kesini udah nggak sama kayak Cain Velasquez bapaknya kan dia juga keturunan Meksiko tapi udah orang Amerika asli. Dan ini yang gue harap, sebenarnya ada 2 hal. Gue harap si Alex Grasso menang, hanya berakhir split tapi dia tetap jadi champion. Gue nggak tahu kedepannya gimana. Nextnya gue sih berharapnya tuh sebenarnya mereka dan ini fightnya sangat seru, Alex Grasso, dan ini bisa bilang close fight. Ini gue kalau sempat ingat kayak Moreno lawan Figueiredo, si Alex Grasso kalah, Shevchenko menang di ronde 1, Alex Grasso menang di ronde kedua, Shevchenko ronde 3, Alex Grasso ronde 4, di ronde 5 salah sedikit Alex Grasso menang. Ada judge yang 2 judge bilang kalau ronde 4 Alex Grasso kalah, 1 judge bilang Alex Grasso menang di ronde 4. Gue sih berpikir Alex Grasso menang di sini di ronde ketiganya, ronde keempatnya. Tapi yang jadi kontroversi, Mike Bell ngasih Alex Grasso 10-8, yang menurut gue sih gue ada sedikit setuju dan tidak setujunya.
emang di ronde terakhir si Shevchenko nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada perlawanan. Beda sama Alex Grasso di ronde kedua yang pas di grappling dia ada perlawanan, sementara di ronde kelima itu nggak ada perlawanan. Tapi si Mike Bell juga orang yang sama ngasih Alex Grasso 10 9-10 gitu, kalah di ronde keempat. Makanya gue aneh kenapa si Mike Bell ngasih, padahal udah jelas-jelas menurut gue, dan banyak orang bilang juga ronde keempat tuh Alex Grasso menang. Gue nggak tahu di kedepannya Alex Grasso sama Valentina Shevchenko bakal fight lagi yang ketiga, tapi gue rasa sih iya. Tapi gue sih pengennya Erin Blanchfield sama Alex Grasso menang lawan Valentina Shevchenko. Menurut gue sih Valentina Shevchenko berhak untuk dapat title cross lagi. Tapi UFC bisa aja kan untuk title UFC Women's Champion-nya bukan Valentina Shevchenko. Jadi Valentina Shevchenko kita kasih di sini. Sebelum Valentina Shevchenko kita Erin Blanchfield atau Women's itu siapa ya? Ntar gue lihat dulu di ranking. Ada beberapa mana sih ranking? Ada Erin Blanchfield, ada Fiorot yang baru menang lawan Rosana Namajunas. Tapi gue sih pengen Erin Blanchfield karena dia Erin Blanchfield tuh dari ininya udah muda, terus dia 13-1, dia udah ngalahin Molly McCann, Jessica Andrade, terus Talia Santos itu yang 2 straight killer banget, dan dia udah membuktikan ini. Kalau Fiorot juga sama sih, 12-1, dia Jennifer Maya, Rosana Namajunas, oh iya juga sama sih. Sebenarnya mereka berdua sama, tapi menurut gue Erin dan Manon Fiorot ini nggak berhak untuk fight satu sama lain ya kalau bukan title. Menurut gue mereka berhak fight satu sama lain kalau salah satu udah jadi title. Mereka berdua di kontestasi, jadi next opponentnya tuh harus next fightnya harus for women's champion, karena si women's flyweight terada lumayan ini juga sih, Shark Tank juga dibanding bantamweight atau strawweight, tapi lumayan juga sih sama. Jadi menurut gue nextnya kayak gitu ya. Tapi gue jujur fans Erin, karena gue inget banget Erin Blanchfield itu waktu di tahun lalu di MSG itu apa ya, Erin Blanchfield itu UFC 281 lawan Molly McCann. Dia di orang New York di MSG, tapi dia dibu sama se-MSG. Terus Joe Rogan cuma bilang mereka kayaknya belum tahu deh ini Erin Blanchfield orang New York loh, terus Molly itu orang Inggris. Orang malah nge-cheer sama Molly. Terus kayaknya mereka nggak tahu deh sebagus apa sih Erin Blanchfield. Emang bagus banget di itu, dan emang di Elite Fighter Molly bukan cuma superstar doang. Lawan Andrade, lawan Talia Santos itu Elite Fighter. Menurut gue Talia Santos satu orang yang bisa dari 5 round, menurut gue dia kalah si Valentina Shevchenko. Jadi menurut gue Erin Blanchfield udah paling pas menantang si Alex Grasso. Menurut gue sangat seru banget kalau kayak gitu. Gitu review dari UFC Noche. Minggu depan bakalan ada Rafael Fiziev sama Gamrot, ini sangat seru banget. Terus main eventnya Bryce Mitchell sama Dan IG. Dan yang gue menunggu di prelimnya ada Muhammad Usman lawan Jake Collier. Muhammad Usman ini adiknya dari Kamaru Usman yang baru aja menang The Ultimate Fighter tahun lalu. Cuman dia kayak baru 3 fight apa ya di UFC. Di The Ultimate Fighter final, terus lawan Junior Tava, dan baru sekarang. Gitu. Dan yang sedikit gue sedih sih, UFC dari kemarin udah seru banget di Singapura. Sebelum di Singapura tuh di mana ya? Soalnya udah lama banget. Nah ini nih, T-Mobile terakhir tuh di T-Mobile. Oh enggak terakhir tuh. Nah ini benar di London bulan Juli. London, nggak pernah sempat ada ini juga tapi cuma sekali. London, Delta Center, Salt Lake, terus Nashville, balik lagi ke Apex, ke Boston, Singapura, Paris, Sydney, dan kemarin T-Mobile. Jadi karena ada crowdnya, tapi gue sangat gak suka banget UFC di Apex karena nggak ada crowdnya. Itu kan kayak
coachnya ngomong kedengeran ini, aduh, jadi gue kurang suka. Udah bukan pandemi juga kan ya, setidaknya gue tuh inget kayak si Peter Yan, nah di teater Virgin Hotel menurut gue tuh pas, nggak usah banyak-banyak, 3.000 orang, 5.000 orang, gantiin UFC Apex lah. Karena sekarang kan kayak kalau lu pernah nonton Friends, lu pasti pernah lihat ada UFC yang kayak di Apex tapi ada penontonnya. Dan kalau soalnya kalau UFC Apex ini orang nggak boleh sembarangan nonton, jadi lu harus beli tiket dulu bukan beli tiket, beli subscription UFC atau apalah gitu yang mahal, jadi lu baru boleh nonton Apex. Jadi cuma orang-orang terpilih lah, jadi orang nggak bisa sembarangan nonton. Dan mungkin UFC juga karena UFC headquarter, jadi nggak boleh sembarangan orang kesana. Ya menurut gue bisa dirubah lah UFC Apex jadi apa gitu, cuma 1.000, layaknya kayak NXT di WWE gitu. Jadi itu menurut gue NXT di WWE better, atau kayak Impact Wrestling gitu kan enak ya, ada meskipun nggak banyak, ke 1.000 2.000 orang gitu, nggak terlalu tapi ada crowd setidaknya. Ini UFC Apex tuh crowdnya sepi, wah nggak enak banget lah. Itu sih saran gue. Nah mudah-mudahan di 2024 udah nggak ada UFC Apex, udah ada, jadi ganti aja sama kayak The Theater at Virgin Hotel atau outdoor gitu. Tapi tetap ada bukan payung, apa sih sebutnya, ke tenda gitu. Kalau pernah main UFC game pasti tahu kan kayak gitu. Tapi ini ada crowdnya, menurut gue lebih seru kayak gitu. Apa di Dubai UFC Fight Island lagi selama 2 bulan apa selama sebulan, tapi dia pantai terus di outdoor, apa sih seru banget kayak gitu. Tapi nggak tau lah pertimbangan UFC kayak apa. Dan kita harus ngelihat UFC Apex sampai Oktober nanti ada 3 fight lagi. Ada Rafael Fiziev Gamrot, Grand Dawson Bobby Green, terus Yusuf sama Barboza, baru Makhachev sama Oliveira di Etihad Stadium, terus Blade lawan Almeida di Sao Paulo, Brazil. Nah ini seru nih, John Jones lawan Miocic MSG, balik lagi ke Apex. Kesini gue belum tahu UFC bakal ada berapa event di Desember, nggak kerasa banget 1 tahun gue tiap minggu ngeluarin video apa nonton UFC. Jadi gitu aja, sampai ketemu di, mungkin gue bakalan bikin prediksi buat minggu depan gitu deh guys. Sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.